rasa atau body dari wine pada mulut. Kemudian ada tasting prosedur, itu dimulai dari looking at the wine, kemudian nosing the wine, kemudian tasting the wine, recording impression, refreshing the palate. Kemudian berikutnya ada wine karakteristik. Yang pertama itu ada fruit flavor for white wine, pineapple for Riesling, asparagus for Sauvignon Blanc, grass for Semillon, cucumber for Chardonnay, honey for sweet or dessert wine. Kemudian ada sparkling wine. Wine karakteristiknya yaitu apple for sparkling wine, yeast for champagne. Kemudian ada white wines, itu karakteristiknya pale straw, deep straw, yellow and gold. Kemudian ada food and wine combination. Yang pertama itu ada Chenin Blanche, Chardonnay, Riesling for salad. Kemudian ada Chardonnay dan roast for antipasto. Kemudian ada Semillon, Sauvignon Blanc, Riesling itu untuk seafood. Kemudian ada Cabernet Sauvignon, Shiraz dan Chardonnay itu untuk game. Kemudian ada Cabernet Merlot itu untuk red meat. Kemudian ada Chardonnay atau Verdelho untuk poultry. Kemudian ada Chardonnay, Riesling dan Shiraz itu untuk pasta. Kemudian ada Cabernet Merlot untuk cheese platters. Kemudian ada dessert wine itu for dessert. Kemudian berikutnya ada bir. Bir pertama kali dibuat oleh bangsa Sumeria pada 4000 tahun lalu. Bir memakai beberapa bahan seperti water, melted barley atau gula fermentasi. Kemudian ada hops atau flour cone. Kemudian ada yeast atau mikroorganisme. Kemudian ada styles or types of beer, yaitu ada lager, merupakan bir paling jernih setelah direbus dan didinginkan baru diisi ragi. Kemudian ada ales, fermentasi ketika masih hangat baru diisi ragi. Kemudian ada wheat beer, mempunyai ampas yang banyak, karakteristiknya buram. Stout dan porters berisikan coklat dan kopi, karena itulah warnanya gelap. Contohnya seperti draft, Singaraja, dan bintang. Kemudian ada yeast atau ragi. Yang pertama itu ada ales, fermentasi hangat dengan temperatur 18-22 derajat Celcius. Dengan ragi yaitu Saccharomyces pastorianus. Kemudian ada lager. Lager merupakan fermentasi dingin dengan temperatur 7-13 derajat Celcius dengan ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Berikutnya ada perry. Perry terbuat dari fermentasi buah pears dan bukan anggur. Kemudian ada cider. Cider merupakan fermentasi dari buah apel. Kemudian ada liquor dan liquor. Liquor merupakan spirit dari hasil penyulingan dengan spirit 35% sampai 75%. Kemudian ada liquor terbuat dari biji-bijian kentang dengan spirit 21% sampai 35% ditambah rasa manis dari buah-buahan. Lalu ada vodka. Vodka ditemukan di Rusia, disebut juga dengan woda yang berarti air. Adapun karakteristik dari vodka yaitu odorless berarti tidak berbau, colorless berarti tidak berwarna, dan tasteless berarti tidak berasa. Kemudian ada famous brand of vodka, diantaranya dari Sweden itu Absolut, Svedka, dan Snap. Kemudian dari Rusia yaitu Smirnov dan Stolichnaya. Kemudian ada dari Poland yaitu ada Bols dan Chopin. Kemudian dari India yaitu ada Romanov dan White Mischiefs. Kemudian ada Wiles. Kemudian ada dari Chills yaitu Romanov. Lalu gin. Gin ditemukan oleh seorang biksu, dipakai sebagai obat penenang di daerah Belanda.
Kemudian whisky, jenis-jenis whisky diantaranya Scotch whisky, Bourbon whisky, Rye whisky, Cork whisky, Tennessee whisky, Canadian whisky, dan Irish whisky. Kemudian ada tequila. Tequila terbuat dari tumbuhan Blue Adape atau hati umbi. Tipe tequila yaitu silver atau blanco yang berarti tidak diumurkan. Warnanya kuning, biasanya merupakan campuran untuk koktail. Kemudian ada Johan. Johan merupakan campuran tequila tua dan muda. Kemudian ada Reposado, diumurkan 2 bulan sampai 2 tahun, warnanya sedikit kuning. Kemudian ada Anejo atau Anejo, diumurkan 1 sampai 3 tahun. Kemudian ada Extra Anejo, merupakan tequila yang paling tua, diumurkan lebih dari 3 tahun. Kemudian ada Cristalino, dikristalisasi dan dihilangkan warnanya. Kemudian ada brandy. Brandy pertama kali diproduksi di France pada abad ke-13 untuk keperluan medis. Brandy ditemukan oleh seorang biara. Beberapa tipe brandy yaitu seperti konyak dan armagnac. Konyak diproses melalui 2 kali penyulingan, terbuat dari destilasi wine. Beberapa kode yang terdapat pada konyak yaitu seperti VS atau Very Special, diumurkan 2 tahun. VSOP yaitu Very Special Old Pale, diumurkan 4 tahun. Kemudian ada XO atau Extra Old, yaitu 10 tahun. Kemudian ada XXO, yaitu artinya extra old, yaitu diumurkan 14 tahun. Kemudian ada Armagnac. Melalui sekali proses penyulingan, Armagnac juga menggunakan kode yang sama seperti konyak. Kemudian ada Calvados. Calvados merupakan jenis brandy yang terbuat dari buah apel. Kemudian ada Spanish brandy. Spanish brandy merupakan brandy yang terbuat dari 95 anggur yang berasal dari Spanyol. Kemudian ada brandy de Jerez, merupakan jenis brandy yang berasal dari Spanyol. Kemudian ada rum. Rum merupakan minuman beralkohol yang merupakan hasil fermentasi dan destilasi dari produk tebu seperti molase atau tetes tebu atau sati tebu. Beberapa jenis rum yang banyak dikenal yaitu seperti light rum, gold rum, dark rum, black rum, spice rum, bum agricole, cachaça, dan overproof rum. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada proses pembuatan bir. Proses pembuatan bir itu dimulai dari beer composition, yaitu ada malting, kemudian soaking, germination, drying, or roasting. Kemudian ada mashing, seperti milling dan mashing. Kemudian ada lautering, boiling, addition of hops, kemudian evaporation, hot break, kemudian ada coring, kemudian fermentation, primary fermentation, secondary fermentation, conditioning dan maturation, clarification dan carbonation. Kemudian ada pasteurization. Kemudian ada packaging, filtration or carbonation. Kemudian ada bottling or kegging, labeling, and then quality control, testing, chemical analysis. Kemudian materi selanjutnya kita belajar tentang cocktail recipe. Cocktail recipe with 4 methods inside that consist of shaking, muddling, layering, and blending. Shaking method, some drinks that use this method such as whiskey smash, margarita, whiskey sour, and cosmopolitan. Kemudian ada muddling method, some drinks that use this method such as Caipirinha, Negroni,
dan Martini Classic Dry. Kemudian ada blending method. Some drinks that use this method such as frozen daiquiri, pina colada, dan frozen margarita. Kemudian ada layering method. Some drinks that use this method such as Cube Libre, Tequila Sunrise, dan B52. Baiklah, sekian presentasi tentang rangkuman materi yang saya buat dari pertemuan awal sampai akhir. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam materi yang saya buat, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih.